Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Kesenjangan sosial yang juga dikenal sebagai ketimpangan merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, kesejahteraan, dan akses ke sumber daya di antara berbagai lapisan masyarakat. Kemiskinan pada gilirannya adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau kelompok masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal yang layak. Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar kekurangan makanan, namun bagi masyarakat tertentu bahkan telah mencapai tahap yang ekstrim hingga level kehabisan atau ketiadaan makanan. Kesenjangan sosial dan kemiskinan adalah dua konsep terkait dalam analisis sosial dan ekonomi yang berfokus pada perbedaan cara ekonomi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dan juga kekurangan sumber daya ekonomi yang mencapai tingkat ekstrim. Kesenjangan sosial dan kemiskinan memiliki kaitan yang erat. Upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dapat membantu mengurangi kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 dapat dilihat sebagai berikut. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 27,54 juta orang atau 10,14% dari total penduduk yang terjadi pada Maret 2021. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun 0,34 juta orang. Dan jika dibandingkan dengan Maret 2021, menurun 1,38 juta orang. Jumlah penduduk miskin terus menurun, mencapai 25,90 juta orang atau 9,36% dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Dan jika dibandingkan dengan Maret 2022, menurun 0,26 juta orang. Penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, kenaikan harga eceran komoditas dan bahan pokok, dan juga tingginya angka penduduk kerja yang terdampak pandemi dan PHK. Namun, penurunan jumlah penduduk miskin sejak Maret 2021 menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan masih memberikan hasil yang positif. Selanjutnya adalah kondisi kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan beberapa perubahan. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik atau BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,71% pada September 2021 dan menurun 0,43% poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48% poin terhadap September 2020. Pada bulan Maret tahun 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 9,54%, menurun 0,17% poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 25,9 juta orang, menurun 0,6 juta orang terhadap September 2021.
Gini ratio pada Maret 2023 mencapai 0,388 yang lebih tinggi daripada target Joko Widodo di dalam RPJMN 2024 yang mengharapkan Gini ratio Indonesia turun menjadi 0,374. Kesimpulan dari data ini menunjukkan bahwa walaupun masih terdapat kesenjangan sosial di Indonesia, upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan telah memberikan hasil yang positif. Namun, penurunan jumlah penduduk miskin sejak Maret 2021 menunjukkan bahwa upaya ini masih memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Mengapa angka kemiskinan di Indonesia itu tinggi? Karena yang pertama, banyak yang menganggap remeh pendidikan. Banyak yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Hasilnya, ketika mau kerja, banyak yang nggak memenuhi syarat karena lowongan di Indonesia itu menjadikan pendidikan sebagai salah satu syarat utamanya. Yang kedua, tingginya angka pengangguran. Namanya juga pengangguran, tentu tidak punya pendapatan dong. Kalau nggak punya pendapatan, tentu bisa mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia itu bertambah. Yang ketiga, literasi keuangan masyarakatnya yang rendah, karena menganggap bahwa keuangan itu nggak penting. Akhirnya, banyak yang terjebak investasi bodong, jadi korban judi online, dan banyak yang terlilit hutang. Nah, solusi jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia adalah dengan memperkuat sistem pendidikan dan membangun ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas dan merata dapat memberikan akses yang sama bagi semua orang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di bidang apapun. Sementara itu, ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan juga mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Dalam rangka mencapai solusi jangka panjang, diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat sivil. Kita semua harus bersatu untuk mengatasi fenomena kesenjangan sosial yang masih menghantui Indonesia, dan juga membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera untuk generasi yang akan datang.